Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih kita pada pasal beriman kepada Allah. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nu'minu bi annahu subhanahu wa ta'ala ya'ti yawmal ma'adi lil fasli bainal ibad liqaulihi ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra, dalam surat Al-Fajr, yang artinya, dan kami yaitu Ahlussunnah beriman, percaya, meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang pada hari ketika manusia dikembalikan, yaitu yaumul qiyamah, ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar seluruhnya, dari yang awal sampai yang akhir, dari Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir. Jin juga demikian dikumpulkan oleh Allah. Tidak ada di antara mereka yang ketinggalan seorang pun. Bahkan hewan-hewan, binatang-binatang juga dikumpulkan oleh Allah. Demikian pula para malaikat dikumpulkan oleh Allah SWT semuanya. Oleh karena itu ini adalah perkumpulan yang akbar, perkumpulan yang paling besar. Semuanya kumpul jadi satu, manusia, jin, malaikat, hewan-hewan semuanya yang kita tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kumpul semuanya. Kemudian datang Allah Subhanahu wa taala. Malikul Muluk. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang merajai seluruhnya. Yang telah menciptakan mereka semuanya. Yang telah memberikan mereka kehidupan. Allah Subhanahu wa taala akan datang di hari tersebut untuk memberikan keputusan di antara manusia, itu untuk menghisab mereka. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi dunia ini bukan terakhir. Kehidupan di alam kubur ini bukan peristirahatan yang terakhir. Di sana ada yaumul ma'ad. Di sana ada hari di mana manusia akan dikembalikan kepada Allah. Ini keyakinan kita. Dan insyaallah nanti akan datang pembahasan tentang masalah beriman dengan hari akhir secara terperinci. Insyaallah akan kita bahas ketika Syekh menyebutkan tentang beriman dengan hari akhir yang merupakan rukun iman yang ke-6. Nah, di sini akan kita bahas tentang masalah sifat datang bagi Allah SWT. Allah akan datang pada hari tersebut. Ini berdasarkan ayat dan juga berdasarkan hadis. Di antaranya adalah yang disebutkan oleh pengarang di sini. Liqaulihi ta'ala kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak, kata Allah, apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Bumi yang kita tempati ini akan digoncangkan, digetarkan, gempa dengan getar yang segetar-getarnya, segoncang-goncangnya. Sehingga tidak ada di sana gunung, tidak ada di sana lembah, tidak ada di sana batu. Menjadi rata. Dan ini adalah pendapat sebagian ulama mengatakan bahwasanya tempat dikumpulkannya manusia di hari tersebut adalah bumi ini, cuma berbeda sifatnya. Para ulama berselisih pendapat tentang firman Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat, pada hari di mana akan diganti bumi selain bumi ini. Ada yang mengatakan akan didatangkan bumi yang lain. Dan ada yang mengatakan buminya sama tetapi berbeda sifatnya. Yang sebelumnya mungkin sebelumnya ada pohon, ada gunung, ada lembah, ada berbagai makhluk, bangunan, benda, dan seterusnya, maka di hari tersebut akan hilang. Yang ada adalah tempat yang rata, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada tanda bagi manusia. Kemudian Allah mengatakan, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, dan akan datang Rabbmu. Di sini syahidnya. وَجَاءَ رَبُّكَ, akan datang Rabbmu. Maka harus kita yakini, kita beriman bahwasanya Allah SWT akan datang pada hari tersebut.
sesuai dengan keagungan Allah SWT. Datangnya Allah sesuai dengan keagungan Allah tidak sama dengan datangnya kita sebagai seorang makhluk. Kembali kita kepada kaidah yang disebutkan dalam ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita tetapkan Allah SWT akan datang di hari tersebut. Wal malaku saffan saffa, dan para malaikat juga akan bersaf-saf. Allah SWT datang, malaikat juga didatangkan oleh Allah dan mereka bersaf-saf, berbaris. Ada yang mengatakan bahwasanya mereka yaitu para malaikat akan mengitari manusia dan juga jin yang dikumpulkan, mengelilingi mereka. Saf yang pertama adalah malaikat yang tinggal di langit yang pertama. Kemudian saf yang kedua, dan ini lebih banyak lagi karena langit yang kedua ini lebih besar daripada langit yang pertama. Mereka bersaf, saf yang kedua, saf yang ketiga adalah malaikat yang tinggal di langit yang ketiga, dan seterusnya. Sehingga di sana ada 7 saf. Mereka mengitari manusia dan juga jin yang dikumpulkan oleh Allah SWT pada hari tersebut. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari tersebut akan didatangkan jahannam. Manusia di padang mahsyar, dan mereka dalam keadaan takut, dalam keadaan mereka menunggu hari keputusan, dan masing-masing mereka mengingat apa yang sudah mereka kerjakan di dunia. Di antara yang menambah takut mereka adalah didatangkan jahannam saat itu. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha 70,000 zimam, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunah. Akan didatangkan pada hari tersebut dengan jahannam. Didatangkan pada hari tersebut jahannam, dan dia memiliki 70.000 tali kekang. Tali yang digunakan untuk menyeret. Jahannam saat itu memiliki 70.000 tali kekang, dan ini adalah jumlah yang banyak. Kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap tali kekang tadi yang jumlahnya 70.000 tadi dipegang oleh 70.000 malaikat. Berarti 70.000 malaikat memegang satu tali kekang saja. Dan jumlah tali kekang jahannam saat itu adalah 70.000 tali kekang. Maka ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Kurang lebih 4,9 miliar. Mereka adalah jumlah malaikat yang sangat banyak. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang, pertama, banyaknya malaikat Allah SWT. Kemudian yang kedua, menunjukkan tentang besarnya jahannam dan beratnya jahannam, sehingga harus diseret oleh malaikat sebanyak itu. Padahal malaikat ini adalah makhluk Allah yang kuat. Tapi ternyata jahannam diseret, dan ini menunjukkan tentang beratnya jahannam tadi oleh 4,9 miliar malaikat. Maka manusia saat itu mereka melihat jahannam tadi, dan ini tentunya semakin menambah ketakutan mereka. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari tersebut manusia akan ingat tentang apa yang dia lakukan di dunia, tentang kekurangan yang dia lakukan di dunia di dalam mentaati Allah dan juga Rasulnya. Pada hari tersebut mereka ingat. Wa anna lahu dzikra, lalu apa faedahnya mengingat pada hari tersebut? Kalau ingat misalnya di hari tersebut, ya Allah, kenapa dahulu di dunia tidak demikian dan demikian? Kenapa dahulu tidak mentaati suami? Kenapa dahulu di dunia tidak berbakti kepada kedua orang tua? Kenapa dahulu di dunia tidak sholat? Baik, apakah ada manfaatnya pada hari tersebut? Tidak ada. Waktu sudah berlalu, sudah habis. Kita sudah diberikan kesempatan di dunia. Wa anna lahu dzikra, tidak ada faedahnya saat itu mengingat kembali apa yang sudah terjadi di dunia. Ini menunjukkan bahwasanya yang bermanfaat adalah sekarang ini. Kalau kita ingat sekarang ini, maka ini bermanfaat. Ingat tentang dosa kita, kemudian kita beristighfar, memperbaiki amal soleh, mendekatkan diri kepada Allah, ini yang bermanfaat. Bertobat, beristighfar. Tapi kalau sudah di akhirat, kemudian seseorang mengingat apa yang dia lakukan di dunia, maka ini sudah tidak ada manfaatnya. Wa anna lahu dzikra. Bagaimana akan bermanfaat bagi dia mengingat pada hari tersebut. Demikianlah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini.
dan insyaallah kita bertemu kembali pada pertemuan yang selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.